Perayaan Idul Fitri di antara momentum silaturahmi ada beragam menu wajib yang dihidangkan di atas meja. Tidak hanya itu, aneka kue kering seperti nastar, kastengel, putri keju juga tidak ketinggalan jadi suguhan. Lalu seperti apa cerita di balik keberadaan kue-kue kering ini menjadi sajian khas Lebaran? Kita akan bahas bersama Fadli Rahman, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Halo, selamat malam Mas Fadli. Ya, Mas Fadli, ini kan kalau kita itu di momentum Lebaran selalulah ya, entah kita di rumah atau kita bertamu selalu ada tuh di atas meja, ada kastengels, ada putri salju, ada juga nastar. Sebenarnya sejarah dari kue-kue kering ini bisa menjadi begitu dekat dengan masyarakat Indonesia dari mana sih, Mas? Ya, kalau kita sekarang di tiap Lebaran ada tengok nastar, putri salju, ketotong atau kue lidah kucing, itu sebetulnya tidak ada kaitannya awalnya dengan tradisi Lebaran ya, melainkan awalnya ada Natal ya, orang Belanda yang di Indonesia pada masa kolonial dan kue-kue Natal ini ya, yang sekarang sudah dikatakan sebagai kue Lebaran ini memang jadi konsumsi ya masyarakat Belanda ya. Memang dari namanya saja ya, ini bukan nama-nama Indonesia, tapi kata-kata yang memang diadopsi dari istilah kuliner Belanda ya. Dan pada masa kolonial, ketika orang-orang Belanda ini biasa membuat dan menyajikan kue-kue kering ini pada perayaan Natal, ini biasanya juga dinikmati oleh orang-orang pribumi ya, seperti kaum elit, priai, terus kemudian kaum bangsawan, bupati ya. Nah, karena ada proses interaksi dengan orang-orang Belanda, maka ada adopsi adopsi terhadap kuliner Belanda ya, dalam hal ini cookies ini, atau istilah kita sekarang cookies ini kemudian diadaptasi juga menjadi bagian dari selera masyarakat pribumi ya. Dan pada akhirnya kue-kue kering ini dibuat dan juga disajikan pada perayaan momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Ini yang kemudian menjadi awal mula kenapa kue kering ini menjadi bagian dari tradisi Lebaran. Karena pada masa kolonial, ketika orang-orang pribumi ini merayakan Idul Fitri, kaum elit ini biasanya orang Eropa datang, ada yang berkunjung ke rumah membawakan kue-kue kering ini ya sebagai hantaran ya. Kalau sekarang kita menggunakan istilah hampers atau parcel. Nah, sebaliknya ketika orang-orang Eropa merayakan Natal, masyarakat pribumi atau kaum bangsawan ini juga menghantarkan beberapa jenis makanan pribumi, sehingga ada saling menghantarkan ya makanan dalam perayaan yang berbeda ya, baik perayaan Natal maupun perayaan Idul Fitri begitu. Mas Fadli, kalau kita ngelihat ke belakang lagi, artinya di saat penjajahan atau saat kolonial, artinya jajanan kastengel, nastar atau cookies ini sebenarnya bisa dinikmati sehari-hari ya, untuk high tea misalnya. Bukan hanya untuk perayaan Lebaran, kalau kita sekarang selalu mengidentikannya dengan perayaan Lebaran ya. Pada kenyataannya pada masa kolonial ini makanan atau cookies yang biasa disajikan untuk tea hour ya, atau dalam istilah Belanda itu theeurtje, jam minum teh ya di masa sore hari ya. Jadi mereka berkumpul atau bercengkrama di pavilion atau di pekarangan sambil menikmati kue kering dan juga minum teh. Jadi memang ini bukan kue-kue yang memang hadir selalu di tiap perayaan hari raya seperti Natal dan Lebaran ya, tapi juga dikonsumsi atau dibuat untuk dikonsumsi sebagai teman minum teh.
Tapi menarik juga ya Mas Fadli ya kalau kita bandingkan dengan kudapan-kudapan lain, biasanya kudapan yang banyak disajikan oleh masyarakat Indonesia atau dibuat ini juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Tapi ini berbeda dari Eropa, artinya dengan kalau kita melihat komposisinya kan ada tepung, kemudian susu. Ini benar-benar bisa diterima dengan baik ya di Indonesia sehingga tradisinya begitu panjang. Sampai hari ini masih digunakan sebagai hampers dan juga sajian untuk tamu. Ya, sebetulnya kalau tadi pernyataan terkait dengan bahan-bahan dari kue kering ini kan tidak jauh dari terigu, terus kemudian susu, mentega ya, yang secara asalnya ini bukan bahan konsumsi massal di Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini kan juga punya penganan, punya kue-kue atau kudapan sendiri ya. Kalau di hari raya Lebaran kita mestinya masih menemukan kue-kue tradisional atau kue-kue khas Indonesia seperti kue sagon, terus kemudian semprit, semprong ya, kembang goyang, itu makanan-makanan khas kita. Dodol juga demikian ya. Cuma dalam kaitan dengan budaya kolonial, bahan-bahan makanan Eropa seperti susu, terus kemudian terigu, mentega ya atau margarin, ini dipandang ya pada masa kolonial bagi orang-orang elit pribumi itu sebagai makanan atau bahan-bahan makanan yang memang memiliki gengsi yang tinggi ya, sehingga ketika masa itu banyak kaum pribumi ya, seperti misalnya contohnya Raden Ajeng Kartini dan juga kedua adiknya Rukmini dan Kardina, itu mereka selalu membanggakan ya makanan-makanan Eropa yang dianggapnya memiliki gengsi yang tinggi, walaupun mereka juga tidak melupakan makanan-makanan atau kue-kue, kudapan-kudapan khas Jawa ya. Tapi pada saat itu kue-kue Eropa itu dianggap memiliki gengsi atau gengsi yang tinggi ya di mata masyarakat pribumi. Nah, tapi bagi masyarakat menengah ke bawah itu mereka menganggap bahwa itu bukan makanan mereka ya, karena itu dianggap sebagai makanan kaum elit. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, bahan-bahan yang tadinya dianggap mahal ya, seperti mentega, margarin, terus kemudian terigu, susu, itu sekarang sudah sudah mudah diperoleh ya, tidak semahal dulu lagi, orang bisa menjangkaunya. Sehingga pada masa setelah kemerdekaan Indonesia ya, ini muncul perubahan yang sangat besar gitu dalam tradisi Lebaran di Indonesia ya. Pada masa-masa itu orang mulai menyajikan ya di rumah-rumah tangga ya, mulai menyajikan kue kering ya, seperti kastengel, terus kemudian nastar, katetong atau kue lidah kucing, putri salju, itu makanan-makanan yang kemudian menggeser kue-kue pribumi ya, kue-kue tradisional. Kenapa? Karena bagi masyarakat Indonesia ya, saya yakin di masa sekarang juga itu menganggap bahwa untuk membuat kue-kue tradisional ya, kudapan-kudapan tradisional seperti dodol, terus kemudian ada rengginang ya, ada opak dan lain-lain, itu prosesnya sulit ya, lebih sulit dan juga ribet. Sehingga mereka menganggap bahwa membuat kue kering itu lebih praktis. Ini yang membuat kenapa pada setiap momen Lebaran kue-kue kering ini lebih muncul ya, lebih banyak dibuat dan disajikan ya sebagai menu ya, yang bagian dari yang merupakan bagian dari ini perayaan Lebaran. Itulah yang membuat kenapa kue kering eksistensinya selalu hadir ya pada masa perayaan Lebaran. Memang kue kering memang selalu mendapat tempat spesial di momentum-momentum penting, tidak hanya Lebaran, biasanya hari-hari besar termasuk juga Natal, karena memang dulu ya kue kering ini diberikan saat zaman kolonial kepada orang-orang yang dianggap kaum elit. Terima kasih ya Mas Fadli Rahman, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.